Slide 1, Pendahuluan. Menerapkan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Selamat pagi. Para peserta diklat, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mari kita awali sesi ini dengan sebuah pemahaman mendasar yang akan menjadi benang merah dari seluruh materi kita hari ini, yaitu keselamatan kerja. Bekerja di atas kapal bukanlah sekadar pekerjaan biasa. Lingkungan kita adalah sebuah ekosistem yang dinamis, penuh dengan potensi bahaya yang tidak selalu terlihat, mulai dari geladak yang dapat menjadi licin karena air laut atau tumpahan minyak, peralatan berat yang bergerak, hingga ruang-ruang tertutup yang memiliki risiko kekurangan oksigen atau paparan gas beracun. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan adalah sebuah keharusan mutlak. Apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah serangkaian prosedur, tindakan, dan penggunaan peralatan yang dirancang secara sistematis untuk melindungi setiap awak kapal dari risiko cedera, penyakit akibat kerja, dan bahkan kematian. Fungsi utamanya jauh melampaui sekadar pemenuhan peraturan. Tujuan kita adalah menciptakan sebuah budaya aman, di mana setiap individu, setelah menyelesaikan tugasnya, dapat pulang dengan selamat dan bertemu keluarga. Prinsip dasar yang akan kita gunakan dalam setiap pembahasan adalah manajemen risiko. Ini berarti, sebelum memulai pekerjaan sekecil apapun, kita harus melakukan identifikasi bahaya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa salah. Setelah itu, kita melakukan penilaian risiko. Seberapa besar kemungkinan bahaya itu terjadi, dan seberapa parah dampaknya jika terjadi. Barulah setelah itu, kita menentukan langkah pengendalian risiko. Pengendalian ini bersifat hierarkis, dimulai dari yang paling efektif, eliminasi menghilangkan bahaya, substitusi, mengganti dengan yang lebih aman, rekayasa teknik membuat pagar pengaman, administrasi prosedur dan peringatan, dan sebagai lapisan terakhir, alat pelindung diri atau APD. Dalam sesi ini, kita akan membahas 11 area kunci yang mencakup praktik kerja aman di ketinggian dan sisi luar kapal. Prosedur masuk ke ruang terbatas, sistem izin kerja yang krusial, penanganan tali tambat yang berisiko tinggi, teknik pengangkatan yang benar untuk mencegah cedera, serta keselamatan listrik, mekanikal, bahan kimia, dan biohazard. Kita juga akan membahas penggunaan APD yang tepat, pentingnya komunikasi keselamatan, serta pemahaman terhadap simbol dan alarm yang ada di kapal. Pendekatan pembelajaran kita hari ini adalah kombinasi antara teori dan praktik. Setiap topik akan saya paparkan secara konseptual, kemudian kita akan menyusuri langkah-langkah operasional yang berurutan. Ingatlah satu hal ini. Di kapal, pengetahuan saja tidak cukup. Kita tidak hanya dituntut untuk tahu, tetapi harus mampu melakukan dengan benar, konsisten, dan penuh disiplin. Mari kita mulai. Slide 2. Kerja di ketinggian dan sisi luar kapal. Teori sekarang, kita akan memasuki topik pertama, yaitu kerja di ketinggian dan sisi luar kapal. Mari kita pahami secara teoritis apa yang dimaksud dan mengapa ini memerlukan perhatian khusus. Dalam aturan maritim internasional, pekerjaan di ketinggian didefinisikan sebagai setiap pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian lebih dari 1,8 meter di atas geladak, atau pekerjaan yang dilakukan di luar lambung kapal, yang kita kenal dengan istilah over the side. Contoh konkretnya adalah ketika kita memanjat tiang untuk mengganti lampu navigasi, mengecat cerobong asap, atau menggunakan jangket-jangket untuk mengecat atau membersihkan lambung kapal. Bahaya utama dari pekerjaan ini sangat jelas, yaitu risiko jatuh dari ketinggian. Sebuah kejadian jatuh dari ketinggian sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera serius, bahkan kematian. Selain itu, kita juga menghadapi risiko lain, seperti tertimpa benda yang jatuh dari atas, perubahan cuaca buruk yang tiba-tiba, atau kegagalan peralatan pengaman yang kita gunakan. Oleh karena itu, fungsi dari prosedur kerja aman di ketinggian adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan perawatan dan perbaikan di area yang sulit dan berisiko tinggi ini dapat dilakukan dengan
risiko yang telah dikendalikan sepenuhnya. Prinsip utama yang harus kita pegang adalah sistem pengaman ganda. Ini adalah filosofi yang menyatakan bahwa kita tidak boleh hanya mengandalkan satu tali atau satu titik ikat. Setiap pekerja yang bekerja di ketinggian harus terhubung ke titik kuat atau strong point. Dengan dua tali pengaman yang independen, desain ini memungkinkan ketika pekerja berpindah posisi, satu tali tetap terpasang pada titik yang aman, sehingga tidak ada momen di mana pekerja berada dalam keadaan tanpa perlindungan. Untuk melaksanakan ini, kita perlu memahami komponen-komponen utamanya. Yang pertama adalah full body harness. Ini adalah sabuk pengaman yang melingkari bahu, dada, dan paha. Saya ingin menekankan bahwa kita tidak boleh menggunakan sabuk pinggang atau waist belt saja. Mengapa? Karena jika terjadi jatuh, seluruh tekanan akan terpusat pada pinggang dan dapat menyebabkan cedera serius pada tulang belakang. Full body harness mendistribusikan beban ke seluruh tubuh. Kedua, kita memerlukan lifeline atau tali pengaman, baik dari serat sintetis maupun baja, dengan kekuatan yang telah teruji. Ketiga, untuk posisi kerja yang lebih stabil di sisi luar, kita dapat menggunakan bosun's chair atau tangga tali. Terakhir, karabiner atau pengait yang kita gunakan harus memiliki gate yang dapat mengunci secara otomatis untuk mencegah terbuka secara tidak sengaja. Selanjutnya, kita harus memperhatikan titik kuat. Titik kuat adalah struktur kapal yang secara khusus dirancang untuk menahan beban. Contohnya adalah pad eye yang telah diuji kekuatannya, tiang baja, atau lubang khusus yang dibangun untuk keperluan pengaman. Larangan mutlak adalah mengikatkan tali pengaman pada pipa kecil, tangga sementara, atau bagian yang mudah berkarat, karena struktur ini tidak dirancang untuk menahan beban dinamis. Terakhir, faktor lingkungan seperti angin kencang, gelombang besar, atau geladak yang licin akibat hujan atau minyak adalah faktor penentu yang bisa membatalkan pekerjaan. Keselamatan harus selalu diutamakan di atas target kerja. Slide 3. Kerja di ketinggian dan sisi luar kapal. Langkah operasional setelah kita memahami teorinya. Sekarang, kita akan masuk ke langkah praktis dan berurutan. Ikuti alur ini dari persiapan hingga penutupan, karena setiap langkah memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan. Langkah pertama adalah persiapan. Sebelum seseorang menaiki tiang atau turun ke sisi kapal, kita harus memiliki izin kerja yang telah ditandatangani oleh kepala bagian dan nakhoda. Izin kerja ini adalah dokumen yang memastikan semua risiko telah diidentifikasi dan tindakan pencegahan telah disiapkan. Selanjutnya, lakukan toolbox talk dengan mengumpulkan seluruh tim. Di sini, kita jelaskan tugas masing-masing, bahaya yang mungkin timbul, dan cara komunikasi yang akan digunakan. Setelah itu, siapkan semua peralatan seperti harness, tali, bosun's chair, dan alat kerja. Pastikan semua peralatan ini telah diuji secara berkala dan masih dalam masa berlaku. Langkah kedua adalah pemeriksaan awal. Periksa harness secara teliti. Lihat kondisi jahitan, buckle, dan anyaman webbing. Apakah ada sobekan, tanda-tanda aus, atau karat? Lakukan tarikan untuk memastikan tidak ada yang longgar. Periksa tali pengaman dengan merasakan apakah ada serat putus atau lecet. Jika menggunakan tali baja, periksa apakah ada kawat patah yang menonjol. Terakhir, periksa titik ikat. Pastikan strong point bersih dari karat, tidak ada retak. Dan lakukan uji tarik ringan untuk memastikan kekuatannya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pengoperasian. Pertama, kenakan full body harness dengan benar. Pastikan sabuk dada berada di tengah dada, dan sabuk paha terasa kencang, namun tidak menjepit. Bantuan dari rekan sangat diperlukan pada tahap ini. Hubungkan dua tali pengaman pada titik kuat. Saat memanjat tangga, selalu pertahankan prinsip 3 titik tumpu, yaitu 2 tangan dan 1 kaki, atau 2 kaki dan 1 tangan pada tangga. Jangan membawa alat dengan tangan, karena ini akan mengurangi kestabilan. Gunakan tali terpisah untuk menaikkan alat setelah Anda berada di posisi yang aman. Setibanya di posisi kerja, aturlah tali pengaman sehingga jarak jatuh bebas, free fall, seminimal mungkin.
Langkah keempat adalah pemantauan selama bekerja. Komunikasi harus berlangsung terus-menerus. Satu orang di geladak harus ditugaskan sebagai pengawas yang tidak melakukan pekerjaan lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan handitalkie atau isyarat tali. Misalnya, 1 tarikan berarti oke, 2 tarikan berarti turunkan, 3 tarikan berarti darurat. Pengawas juga harus memantau kondisi fisik pekerja, kelelahan, pusing, atau dehidrasi adalah sinyal bahaya. Jika pekerja merasa tidak enak badan, ia harus segera meminta untuk diturunkan. Langkah terakhir adalah prosedur setelah selesai. Turun dengan hati-hati menggunakan prosedur yang sama, seperti saat naik. Jangan melompat atau meluncur, karena ini sangat berisiko. Setelah sampai di geladak, bersihkan semua peralatan dengan kain bersih. Simpan harness dan tali di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, karena sinar UV dapat merusak serat sintetis. Terakhir, laporkan kondisi peralatan di buku log peralatan keselamatan. Jika ditemukan kerusakan, beri label out of service, dan segera laporkan untuk diganti. Disiplin dalam perawatan ini adalah investasi untuk keselamatan kita di masa depan. Slide 4, kerja di ruang terbatas, teori, dan prosedur selanjutnya. Kita akan membahas salah satu area paling kritis dalam keselamatan maritim, yaitu kerja di ruang terbatas. Ini adalah topik yang memerlukan pemahaman mendalam karena setiap tahunnya masih terjadi kecelakaan fatal akibat ketidakpahaman akan bahayanya. Apa yang dimaksud dengan ruang terbatas? Ruang terbatas adalah sebuah ruangan yang memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, akses masuk dan keluar yang terbatas. Kedua, tidak dirancang untuk hunian terus-menerus oleh manusia. Dan ketiga, berpotensi memiliki atmosfer yang berbahaya. Contoh ruang terbatas di kapal antara lain tangki balas, tangki bahan bakar, cofferdam, ruang kemudi, duct kill, dan ruang muat yang tertutup. Bahaya utama di ruang terbatas tidak selalu terlihat. Bahaya pertama adalah kekurangan oksigen. Atmosfer yang aman harus memiliki kandungan oksigen antara 19,5% hingga 23,5%. Jika di bawah 19,5%, seseorang dapat mengalami pusing, kehilangan kesadaran, dan dalam hitungan menit dapat menyebabkan kematian. Di dalam tangki yang tertutup lama, oksigen bisa habis karena proses korosi atau reaksi kimia. Bahaya kedua adalah gas beracun seperti hidrogen sulfida HS yang memiliki bau telur busuk, tetapi dapat melumpuhkan indera penciuman dengan cepat, serta karbon monoksida CO yang tidak berbau dan mematikan. Bahaya ketiga adalah gas mudah terbakar seperti metana atau uap hidrokarbon. Keberadaan gas ini dapat menyebabkan ledakan jika ada percikan api. Prinsip kerja utama dalam pekerjaan ini adalah gas free, yaitu memastikan ruang benar bebas dari gas berbahaya sebelum seseorang diizinkan masuk. Pencapaian kondisi ini dilakukan melalui ventilasi paksa menggunakan blower yang dioperasikan minimal 24 jam sebelum rencana masuk. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran atmosfer menggunakan multi-gas detector yang telah dikalibrasi. Pekerjaan di ruang terbatas tidak dapat dilakukan tanpa sistem izin khusus. Kita harus memiliki Enclosed Space Entry Permit. Izin ini bukan sekadar formalitas. Isinya mencakup nama-nama petugas yang akan masuk dan pengawas, hasil pengukuran gas yang terperinci, metode komunikasi yang akan digunakan, serta alat pelindung diri yang diperlukan. Termasuk apakah diperlukan Self-Contained Breathing Apparatus atau SCB. Jika atmosfer tidak sepenuhnya aman, komponen pendukung yang harus disiapkan antara lain blower atau ventilator untuk mensirkulasi udara, multi-gas detector yang mampu mengukur OHS, TOW, dan lower explosive limit secara bersamaan. Selain itu, setiap petugas yang masuk harus mengenakan rescue harness dengan tali pengaman yang ujungnya dipegang oleh pengawas di luar. Komunikasi yang andal, baik melalui handitalkie atau tali isyarat, juga merupakan komponen yang tidak kalah penting. Dengan memahami teori ini, kita siap untuk melangkah ke prosedur operasional yang lebih ketat. Slide 5. Kerja di ruang terbatas. Langkah operasional sekarang.
Mari kita praktikkan langkah-langkah masuk ke ruang terbatas. Ini adalah prosedur yang tidak boleh ditawar-tawar dan harus diikuti secara berurutan. Persiapan dimulai 24 jam sebelum rencana masuk. Pasang blower pada lubang masuk manhole atau ventilasi ruang dan biarkan menyala minimal 24 jam. Tujuannya adalah untuk membuang gas-gas yang terperangkap. Pada tahap ini juga, lakukan isolasi. Tutup semua katup valve yang menghubungkan ruang dengan pipa bahan bakar, air, atau udara bertekanan. Pasang lockout tagout atau LOTO untuk mencegah aliran energi yang tidak disengaja saat pekerjaan berlangsung pada hari pelaksanaan. Lakukan pemeriksaan awal, kalibrasi gas detector dan lakukan BAM test dengan gas standar untuk memastikan alat berfungsi. Sebelum ada orang yang masuk, turunkan probe gas detector ke dalam ruang. Lakukan pengukuran di bagian atas, tengah, dan dasar ruang. Mengapa harus di 3 titik? Karena gas yang lebih berat seperti HS akan berada di dasar, sementara gas ringan seperti metana akan berada di atas. Syarat aman yang harus terpenuhi adalah kadar O antara 19,5% dan 23,5%. HS sama dengan 0, CO sama dengan 0, dan LEL di bawah 1%. Jika syarat ini tidak terpenuhi, ventilasi harus dilanjutkan, dan STBA wajib digunakan. Selain itu, siapkan rescue tripod dan tim penyelamat. Sekarang kita masuk ke tahap pengoperasian. Isi permit dengan semua data pengukuran gas, waktu, dan nama personel. Petugas yang akan masuk mengenakan full body harness yang terhubung dengan tali pengaman, dan ujung tali dipegang oleh pengawas di luar. Lakukan uji komunikasi. Setelah itu, petugas masuk secara bertahap. Pengawas mencatat waktu masuk dan jumlah orang di dalam. Ingat, prinsip Golden Rule. Jangan pernah masuk sendirian. Minimal 2 orang. Dengan 1 orang di luar sebagai pengawas yang tidak melakukan tugas lain. Selama petugas berada di dalam, pengawas wajib berada di luar. Dan tidak boleh meninggalkan pintu masuk. Pengawas memegang clipboard yang berisi permit dan daftar personel. Lakukan pengukuran gas secara terus-menerus atau setiap 15 menit jika menggunakan alat portabel. Komunikasi juga harus dilakukan secara berkala, misalnya setiap 5 menit. Pengawas mengonfirmasi kondisi petugas di dalam. Ini adalah untuk memastikan bahwa petugas masih dalam keadaan sadar dan tidak mengalami masalah. Setelah pekerjaan selesai, keluarkan semua petugas. Tutup kembali manhole dan buka isolasi LOTO setelah area dinyatakan aman. Jangan lupa untuk melakukan debriefing. Diskusikan apakah ada kendala atau temuan yang perlu dicatat untuk perbaikan prosedur di masa depan. Arsipkan permit sebagai bukti bahwa prosedur telah diikuti dengan disiplin. Ingat, setiap langkah ini adalah sebuah rantai pengaman. Jika satu mata rantai putus, nyawa seseorang dapat terancam. Slide 6. Sistem izin kerja permit to work. Sistem izin kerja atau permit to work adalah tulang punggung dari semua kegiatan berisiko tinggi di atas kapal. Mari kita pahami mengapa sistem ini sangat penting dan bagaimana penerapannya. Izin kerja adalah dokumen formal yang memberikan otorisasi tertulis untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tujuannya bukanlah untuk mempersulit pekerjaan, tetapi untuk memastikan bahwa semua bahaya telah diidentifikasi. Semua tindakan pencegahan telah diterapkan, dan koordinasi antar departemen telah dilakukan dengan baik. Ini adalah bukti bahwa kita telah berpikir dan merencanakan sebelum bertindak. Di kapal, terdapat beberapa jenis izin kerja yang umum digunakan. Izin kerja panas atau hot work permit diperlukan untuk pekerjaan yang menghasilkan api atau percikan seperti pengelasan dan pemotongan. Ada izin kerja ruang terbatas, izin kerja di ketinggian, izin kerja listrik, dan izin kerja pengangkatan. Setiap jenis izin memiliki format dan persyaratan yang spesifik sesuai dengan risikonya. Salah satu komponen kunci dalam sistem izin kerja adalah prinsip lockout tagout atau LOTO. Ini adalah metode untuk mengisolasi energi berbahaya. Sebelum pekerjaan dimulai, semua sumber energi seperti listrik, tekanan, atau fluida harus diisolasi.
Caranya adalah dengan memasang gembok pada sakelar atau katup sehingga tidak dapat dioperasikan oleh siapapun. Kemudian, pasang label atau tag yang jelas berisi nama pekerja yang melakukan isolasi, alasan isolasi, dan waktu pemasangan. Langkah terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan uji coba untuk memastikan bahwa tidak ada aliran energi yang tersisa. Langkah operasional sistem izin kerja dimulai dengan permohonan. Pekerja atau supervisor mengisi formulir izin kerja, menjelaskan jenis pekerjaan, lokasi, dan bahaya yang mungkin timbul. Selanjutnya, petugas yang berwenang, biasanya kepala bagian dan nahoda, melakukan verifikasi. Mereka memeriksa kelengkapan persyaratan dan memastikan bahwa semua tindakan pengendalian risiko sudah dilakukan. Setelah itu, tim teknis melakukan isolasi energi sesuai prosedur LOTO. Barulah izin diterbitkan dan ditempel di lokasi kerja. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan batasan yang tertulis dalam izin. Setelah selesai, pekerja melaporkan bahwa area sudah aman dan isolasi dibuka, lalu izin ditutup. Disiplin dalam menjalankan sistem izin kerja adalah hal yang mutlak. Seringkali, sistem ini dianggap sebagai formalitas belaka. Namun, statistik kecelakaan menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan besar terjadi karena kegagalan dalam mengikuti sistem izin kerja. Setiap kali Anda menandatangani sebuah izin, Anda sedang mengambil tanggung jawab pribadi atas keselamatan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Ini adalah komitmen yang tidak bisa dianggap remeh. Slide 7. Penanganan tali tambat line handling. Topik kita selanjutnya adalah penanganan tali tambat atau line handling. Ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan saat kapal sandar dan lepas sandar, namun menyimpan risiko yang sangat tinggi dan sering merenggut nyawa. Penanganan tali tambat adalah proses mengoperasikan tali-tali yang digunakan untuk mengikat kapal ke dermaga atau ke kapal lain. Risiko utamanya adalah tali putus atau yang dikenal dengan istilah snapback. Ketika sebuah tali yang berada di bawah tegangan tinggi putus, ia akan menyentak kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti sebuah cambuk raksasa. Energi yang dilepaskan dapat dengan mudah memotong tubuh manusia. Selain itu, risiko lainnya adalah terjepit antara tali dan bollard, terseret jika anggota tubuh terlilit tali, atau terkena pukulan tali yang meleset. Prinsip dasar dalam penanganan tali tambat adalah jangan pernah berdiri di daerah tegangan tali, atau yang disebut snapback zone. Zona ini adalah area di sekitar tali yang jika putus akan menjadi lintasan sentakan. Sebelum kegiatan dimulai, identifikasi zona ini dan pastikan semua personel berada di luar zona aman. Gunakan alat bantu mekanis seperti capstan atau winch untuk menarik tali, dan jangan pernah mengandalkan tenaga manusia untuk menahan tegangan tali. Komponen yang digunakan meliputi APD seperti helm, sarung tangan kulit, sepatu keselamatan, dan jaket pelampung jika bekerja di dekat sisi kapal. Sarung tangan yang digunakan harus berbahan kulit, bukan kain, karena sarung tangan kain dapat dengan mudah tersangkut pada tali dan menyeret tangan. Alat bantu lainnya adalah heaving line stopper, mooring line, bollard, dan capstan atau winch. Langkah operasional dimulai dengan persiapan. Sebelum kapal tiba di dermaga, siapkan tali tambat sesuai rencana. Lepaskan gulungan tali dari reel dengan hati-hati. Pastikan tidak ada kusut yang dapat menyebabkan tegangan tidak merata. Lakukan pemeriksaan awal pada tali. Periksa apakah ada serat putus, lecet, atau bagian yang aus. Untuk tali baja, periksa apakah ada kawat patah yang menonjol. Jangan gunakan tali yang rusak. Pada saat pengoperasian, lempar heaving line ke dermaga. Setelah tali utama diikat di dermaga, pasang tali pada capstan dan tarik perlahan. Ini adalah poin krusial. Jangan pernah melilitkan tali pada lengan atau tubuh Anda. Awasi area lengkungan tali yang disebut bight, dan jangan berdiri di dalam lengkungan tersebut. Selama penarikan, komunikasikan dengan jembatan dan buritan menggunakan handi-talkie atau isyarat tangan. Petugas di winch harus selalu memperhatikan tegangan tali. Jika terasa terlalu kencang, hentikan dan kendurkan.
Setelah tali terpasang di bollard dengan bentuk yang rapi, kencangkan dengan stopper sebelum melepas tali dari winch. Untuk menghindari snapback, pastikan semua awak mengetahui zona bahaya yang ditandai dengan cat atau rambu. Gunakan tali sintetis yang memiliki kemampuan penyerapan energi lebih baik. Tetapi tetaplah waspada, karena tali apapun dapat putus. Jangan mengikat dua tali sekaligus pada satu bollard dengan cara yang dapat saling menggesek. Keselamatan dalam penanganan tali tambat adalah tentang prediksi, antisipasi, dan menjaga jarak dari energi yang tersimpan dalam tali. Slide 8. Teknik pengangkatan dan pencegahan cedera punggung sekarang. Kita akan membahas topik yang mungkin terlihat sederhana, tetapi merupakan penyebab cedera paling umum di kalangan pelaut, yaitu teknik pengangkatan beban dan pencegahan cedera punggung. Mengapa cedera punggung sering terjadi di kapal? Karena aktivitas mengangkat beban berat, seperti peralatan, suku cadang, atau bahan makanan, adalah kegiatan yang rutin. Kesalahan paling umum adalah membungkuk dengan punggung dan memutar badan saat mengangkat. Gerakan ini menempatkan tekanan yang sangat besar pada cakram tulang belakang. Cedera punggung seringkali bersifat kumulatif. Artinya, kerusakan terjadi sedikit demi sedikit selama bertahan-tahan, hingga akhirnya muncul sebagai rasa sakit yang kronis atau bahkan cedera akut yang melumpuhkan. Prinsip dasar mekanika tubuh yang benar adalah menggunakan kekuatan kaki, bukan punggung. Otot paha dan gluteus adalah otot terbesar dan terkuat di tubuh kita. Dengan menjaga punggung tetap lurus dalam posisi netral, beban akan didistribusikan secara merata ke tulang belakang dan diteruskan ke kaki. Mari kita ikuti langkah-langkah teknik lifting yang benar. Langkah pertama, evaluasi beban. Periksa berat benda yang akan diangkat. Jika terasa terlalu berat, misalnya lebih dari 20 kg, jangan angkat sendiri. Gunakan alat bantu seperti troli, doli, atau mintalah bantuan rekan. Langkah kedua, persiapan. Berdirilah dekat dengan beban. Rentangkan kaki selebar bahu untuk mendapatkan keseimbangan, dan posisikan satu kaki sedikit di depan. Langkah ketiga, tekuk lutut, bukan pinggang. Jaga punggung tetap lurus. Pegang beban dengan telapak tangan penuh, bukan hanya dengan jari. Langkah keempat, angkat beban dengan meluruskan lutut. Pertahankan beban sedekat mungkin dengan tubuh Anda. Jangan memutar badan saat mengangkat. Jika harus berbelok, putarlah seluruh tubuh dengan kaki. Langkah terakhir, untuk menurunkan beban, lakukan kebalikannya. Tekuk lutut, letakkan beban dengan perlahan dan terkendali. Untuk beban yang berat atau berulang, gunakan alat bantu mekanis. Crane atau derrick untuk beban besar, pilot jack atau forklift jika tersedia, serta slings dan shackles yang sesuai untuk mengangkat dengan crane. Penggunaan alat bantu ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda profesionalisme. Latihan teknik lifting harus dilakukan secara rutin. Jika ada anggota awak yang mengeluh nyeri punggung, segera laporkan dan jangan memaksakan untuk mengangkat beban berat. Ingatlah, cedera punggung dapat mengakhiri karir seorang pelaut. Dengan menjaga kesehatan punggung, kita menjaga masa depan kita sendiri. Slide 9. Keselamatan listrik. Topik keselamatan. Listrik adalah salah satu area yang memerlukan kewaspadaan tinggi karena risikonya yang tidak kasat mata. Di kapal, kita berhadapan dengan sistem kelistrikan yang kompleks dan bertegangan tinggi. Bahaya listrik di kapal sangat beragam. Tegangan listrik di kapal bervariasi, mulai dari 220 volt untuk peralatan rumah tangga, hingga 440 volt atau lebih untuk sistem propulsi. Bahaya utama adalah sengatan listrik yang dapat menyebabkan luka bakar, fibrilasi jantung, hingga kematian. Selain itu, terdapat bahaya IRC flash, yaitu ledakan listrik yang dapat membakar dan melukai parah akibat panas yang sangat tinggi. Bahaya lainnya adalah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting atau beban lebih pada sistem kelistrikan. Prinsip keselamatan listrik yang harus kita pegang adalah isolasi. Pastikan semua kabel memiliki isolasi yang utuh dan tidak terkelupas. Kedua, grounding atau pembumian. Semua peralatan harus memiliki kabel ground untuk mencegah kejutan listrik
jika terjadi kebocoran arus. Ketiga, lockout, tagout. Sebelum melakukan perbaikan atau perawatan, matikan breaker, kunci dengan gembok, dan pasang tag peringatan. Keempat, gunakan alat ukur seperti voltage tester untuk memastikan tidak ada tegangan sebelum menyentuh komponen apapun. Langkah operasionalnya dimulai sebelum bekerja. Identifikasi sumber listrik yang akan dikerjakan dan dapatkan izin kerja listrik jika diperlukan. Gunakan APD yang sesuai seperti sepatu isolasi, sarung tangan karet, dan kacamata pengaman. Pada pemeriksaan awal, periksa kabel dari kerusakan fisik. Jangan gunakan kabel yang terkelupas. Pastikan panel kontrol dalam keadaan kering dan bebas korosi pada saat pengoperasian. Matikan main breaker atau circuit breaker yang sesuai. Pasang gembok loto pada breaker dengan tag yang mencantumkan nama dan kontak Anda. Lakukan uji tegangan dengan voltage tester pada terminal yang akan disentuh untuk memastikan tidak ada tegangan. Jika terpaksa bekerja di dekat komponen bertegangan yang tidak dapat dimatikan, gunakan insulated tools dan jaga jarak aman. Jangan pernah bekerja sendirian. Pastikan ada rekan yang mengetahui posisi Anda dan siap memberikan pertolongan setelah pekerjaan selesai. Lepaskan loto. Pastikan tidak ada alat tertinggal di dalam panel. Tutup panel dan lakukan uji coba fungsional. Laporkan setiap temuan kerusakan, khusus untuk peralatan portabel. Gunakan alat listrik yang memiliki kabel dengan double insulation atau menggunakan earth leakage circuit breaker (ELCB). Jangan menggunakan alat listrik di area basah dan cabut steker dengan memegang stekernya, bukan dengan menarik kabelnya. Keselamatan listrik adalah tentang menghormati kekuatan yang tidak terlihat dan memastikan kita tidak menjadi bagian dari sirkuit yang mematikan. Slide 10. Keselamatan mekanikal selanjutnya. Kita akan membahas keselamatan mekanikal, yaitu keselamatan yang berkaitan dengan mesin dan peralatan bergerak. Di kapal, kita dikelilingi oleh mesin-mesin dengan bagian yang berputar, bergerak maju mundur, atau memiliki tekanan tinggi. Bahaya dari mesin bergerak seringkali berupa risiko terjepit, tersangkut entanglement, atau tertimpa bagian mesin. Mesin-mesin seperti winch, crane, mesin induk, dan pompa memiliki energi kinetik yang sangat besar. Pakaian longgar, rambut, atau perhiasan yang terjatuh dapat dengan mudah tersangkut pada bagian yang berputar dan menyeret seseorang ke dalam mesin. Prinsip pengamanan yang utama adalah penggunaan pelindung mesin atau guard. Semua bagian yang bergerak harus dilindungi dengan guard yang tidak mudah dilepas. Larangan mutlak adalah mengoperasikan mesin dengan guard yang dilepas. Selanjutnya, isolasi energi juga berlaku untuk mesin. Sebelum melakukan perawatan, mesin harus diisolasi secara mekanis, misalnya dengan menutup valve atau mengunci tuas. Terakhir, prosedur startup harus dilakukan dengan hati-hati. Pastikan tidak ada orang atau benda asing di sekitar area berbahaya sebelum mesin dihidupkan. Langkah operasional dimulai dengan pemeriksaan awal. Sebelum menghidupkan mesin, periksa apakah semua guard terpasang dan kencang. Pastikan tidak ada alat atau benda asing di dekat bagian berputar. Lepaskan semua perhiasan seperti cincin dan gelang, dan pastikan tidak ada pakaian longgar yang dapat tersangkut. Pada saat pengoperasian, jangan pernah mencoba membersihkan atau melumasi bagian yang bergerak saat mesin sedang berjalan. Gunakan alat bantu seperti grease gun dengan selang panjang untuk menjangkau titik pelumasan dari jarak aman. Jangan menjangkau belt atau chain dengan tangan saat mesin hidup untuk kegiatan perawatan. Matikan mesin, kunci panel, dan pasang tag jangan dihidupkan. Jika harus masuk ke area terbatas di sekitar mesin, lakukan lockout mekanis. Setelah selesai, pasang kembali semua guard. Lakukan uji coba tanpa beban untuk memastikan tidak ada getaran atau suara aneh yang mengindikasikan adanya masalah. Terakhir, perlu diingat bahwa operator crane dan winch harus memiliki sertifikasi kompetensi. Jangan pernah mengoperasikan alat angkat jika Anda tidak terlatih. Keselamatan mekanikal adalah tentang menghargai kekuatan mesin dan selalu menjaga jarak yang aman. Slide 11. Keselamatan bahan kimia
dan biohazard topik. Kita berikutnya adalah keselamatan dalam penanganan bahan kimia dan biohazard. Di kapal, kita berhadapan dengan berbagai zat yang jika tidak ditangani dengan benar, dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Jenis bahan kimia yang ada di kapal sangat beragam, mulai dari cat, pelarut, pembersih, oli, bahan bakar, hingga bahan kimia khusus seperti asam untuk baterai atau gas pendingin. Setiap bahan kimia memiliki karakteristik bahaya yang berbeda. Ada yang mudah terbakar, korosif, beracun, atau reaktif. Memahami karakteristik ini adalah langkah pertama dalam pengamanan. Prinsip penanganan yang pertama adalah selalu mengacu pada Material Safety Data Sheet atau MSDS. Setiap bahan kimia harus dilengkapi dengan MSDS yang berisi informasi lengkap tentang bahaya, pertolongan pertama, dan prosedur penanganan tumpahan. Sebelum menggunakan bahan baru, bacalah MSDS-nya. Kedua, gunakan APD khusus seperti masker dengan kartrit yang sesuai, sarung tangan nitril, atau neopren yang tahan terhadap bahan kimia, kacamata pelindung, dan celemek tahan kimia. Ketiga, pastikan ventilasi yang memadai. Gunakan bahan kimia di area terbuka atau dengan sistem ventilasi hisap. Langkah operasional dimulai dengan persiapan, identifikasi bahan melalui label dan MSDS, siapkan APD yang sesuai, dan pastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik. Pada pemeriksaan awal, periksa wadah, apakah bocor atau rusak. Periksa tanggal kedaluarsa, karena bahan yang sudah kedaluarsa dapat berubah sifat menjadi lebih berbahaya pada saat pengoperasian. Tuang bahan dengan hati-hati menggunakan corong untuk menghindari tumpahan. Jangan mencampur bahan kimia yang tidak diketahui reaksinya, karena dapat menimbulkan ledakan atau gas beracun. Tutup kembali wadah setelah digunakan. Jika terjadi tumpahan, segera gunakan spill kit yang berisi pasir, bahan penyerap, atau penetral. Ikuti prosedur yang tertera di MSDS evakuasi area jika tumpahan menghasilkan uap berbahaya setelah selesai. Buang limbah bahan kimia pada wadah khusus yang telah ditentukan. Jangan pernah membuangnya ke saluran air, karena dapat mencemari lingkungan. Cuci APD dan area kerja dengan air bersih, lalu cuci tangan dan bagian tubuh yang mungkin terkena percikan. Untuk biohazard, seperti limbah medis berupa darah atau jarum suntik, tangani dengan sangat hati-hati menggunakan sarung tangan dan masker, dan buang di incinerator atau kontainer khusus. Penanganan bahan kimia dan biohazard adalah tentang pengetahuan, persiapan, dan rasa hormat terhadap zat yang berpotensi membahayakan. Slide 12, Alat Pelindung Diri APD. Kita akan membahas alat pelindung diri atau APD, meskipun ini adalah lapisan terakhir dalam hierarki pengendalian risiko. APD adalah benteng pertahanan terakhir yang melindungi tubuh kita ketika semua upaya pengendalian lain tidak sepenuhnya menghilangkan bahaya. Dalam hierarki pengendalian risiko, APD berada di posisi terakhir setelah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan administrasi. Ini berarti, sebelum kita bergantung pada APD, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan bahaya dari sumbernya. Namun, ketika bahaya tetap ada, APD menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar. Jenis APD dan fungsinya sangat beragam. Helm melindungi kepala dari benturan atau benda jatuh. Kacamata safety melindungi mata dari percikan kimia, debu, atau partikel. Pelindung telinga, baik earplug atau earmuff, digunakan di area dengan kebisingan di atas 85 decibel. Masker pernapasan bervariasi, mulai dari dust mask untuk debu, half mask dengan cartridge untuk uap kimia, hingga SCBA untuk atmosfer yang benar-benar berbahaya. Sarung tangan dipilih sesuai dengan risikonya. Kulit untuk penanganan tali, karet atau nitril untuk bahan kimia, dan tahan panas untuk pengelasan. Sepatu safety dengan pelindung baja dan sol anti-selip, baju kerja atau jumpsuit yang tidak longgar, dan full body harness untuk bekerja di ketinggian adalah bagian dari APD yang wajib. Penggunaan APD yang benar dimulai dengan pemeriksaan. Sebelum pakai, periksa helm dari retak, sepatu dari sol yang terkelupas,
masker dari kebocoran, dan harness dari jahitan yang putus. Pemasangan yang tepat juga krusial. Pasang sabuk dagu helm, pasang earplug dengan cara menarik daun telinga ke atas agar masuk sempurna. Dan pilih sarung tangan dengan ukuran yang pas. Perawatan APD adalah tanggung jawab kita. Bersihkan APD setelah digunakan. Jangan mencuci sarung tangan kulit dengan mesin. Simpan APD di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. APD yang rusak atau sudah melewati masa pakai harus segera diganti. Jangan pernah mengkompromikan keselamatan dengan menggunakan APD yang sudah tidak layak. Budaya penggunaan APD di kapal adalah kewajiban, bukan pilihan. Jika Anda melihat rekan yang tidak menggunakan APD dengan benar, ingatkan dengan sopan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dan dengan saling mengingatkan, kita membangun budaya yang kuat di mana setiap orang terlindungi. Slide 13. Komunikasi keselamatan dasar topik kita. Selanjutnya adalah komunikasi keselamatan dasar. Di lingkungan kapal yang bising dan dinamis, komunikasi yang efektif bisa menjadi pembeda antara operasi yang aman dan sebuah kecelakaan fatal. Mengapa komunikasi begitu penting? Di kapal, kesalahpahaman yang sekecil apapun dapat berakibat fatal. Sebuah perintah lambat yang terdengar sebagai cepat oleh petugas di winch bisa menyebabkan tali putus atau kapal menabrak dermaga. Kebisingan mesin, jarak antar lokasi, dan kondisi darurat yang penuh tekanan membuat komunikasi verbal tidak selalu efektif. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi metode komunikasi yang terstandar dan andal. Prinsip komunikasi yang paling aman adalah closed-loop communication. Ini adalah metode di mana pengirim memberikan instruksi, penerima mengulangi instruksi tersebut untuk memastikan pesan diterima dengan benar, dan pengirim mengkonfirmasi bahwa pengulangan tersebut akurat. Contohnya, pengirim berkata, "Stop winch haluan." Penerima menjawab, "Stop winch haluan." Dimengerti. Pengirim kemudian mengkonfirmasi, "Ya, stop." Metode ini menghilangkan ambiguitas dan memastikan tidak ada pesan yang terlewat. Selain itu, kita harus menggunakan Standard Marine Communication Phrases atau SMCP yang telah ditetapkan oleh IMO. Frasa baku ini dirancang untuk menghindari ambiguitas bahasa. Misalnya, kita mengatakan, "I am stopping engine," bukan mesin, "mau saya matiin ya," yang bisa diartikan berbeda oleh orang yang berbeda untuk situasi di geladak yang sangat bising. Isyarat tangan standar sangat penting. Beberapa isyarat yang perlu kita hafal adalah angkat tangan ke atas, berarti naikkan, tangan ke bawah, berarti turunkan, putar telunjuk, berarti putar winch, telapak tangan menghadap ke depan, berarti stop, dan tangan menyilang di depan dada, berarti darurat atau stop total. Pastikan seluruh tim memahami isyarat yang sama. Dalam komunikasi darurat, kita memiliki protokol yang jelas. Di radio VHF, kata Mayday digunakan untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa. Di kapal, alarm umum berbunyi 7 pendek 1 panjang, menandakan semua awak berkumpul di stasiun masing-masing. Jika Anda melihat bahaya secara langsung, teriakan peringatan sejelas mungkin, seperti orang jatuh di sisi kanan atau kebakaran di ruang mesin. Setiap latihan atau drill harus mencakup latihan komunikasi. Biasakan menggunakan closed-loop communication, bahkan untuk hal-hal sederhana. Dengan latihan, komunikasi yang baik akan menjadi refleks yang menyelamatkan jiwa. Slide 14. Simbol keselamatan, tanda, dan sinyal alarm untuk melengkapi pemahaman kita tentang keselamatan. Kita perlu mengenali simbol, tanda, dan sinyal alarm yang ada di kapal. Sistem ini adalah bahasa visual dan auditori universal yang dirancang untuk menyampaikan informasi penting dengan cepat. Bahkan dalam keadaan darurat, IMO telah menstandarkan simbol keselamatan di kapal dengan sistem warna yang memiliki arti spesifik. Warna merah digunakan untuk alat pemadam kebakaran seperti apar, hidran, dan selang. Warna kuning atau amber digunakan untuk peringatan, seperti hati-hati, bahaya listrik, atau bahan mudah terbakar. Warna biru menunjukkan kewajiban, seperti gunakan APD
atau kenakan helm. Warna hijau digunakan untuk evakuasi, pintu darurat, dan kotak P3K. Sementara warna hitam dan putih biasanya untuk informasi umum. Selain warna, kita juga harus mengenali simbol-simbol yang sering ditemui. Simbol life buoy dengan tanda merah putih, emergency exit dengan gambar orang berlari ke pintu, simbol eksplosif dengan gambar ledakan, simbol toxic dengan tengkorak, dan simbol high voltage dengan petir. Mengenali simbol-simbol ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cepat tanpa perlu membaca tulisan. Selain simbol visual, kita juga memiliki sinyal alarm auditori. Setiap alarm memiliki bunyi yang berbeda dan setiap awak wajib hafal. Alarm umum atau general alarm berbunyi 7 tiupan pendek, diikuti 1 tiupan panjang. Ini adalah perintah bagi semua awak untuk berkumpul di stasiun masing-masing sesuai dengan master list. Alarm kebakaran berbunyi terus-menerus dengan nada steady, menandakan semua personel harus segera menuju stasiun pemadam. Alarm man overboard berbunyi 3 tiupan panjang, yang berarti semua personel harus melihat ke laut dan menyiapkan peralatan penyelamatan. Alarm meninggalkan kapal atau abandon ship adalah 7 tiupan pendek, diikuti 1 tiupan panjang yang diulang-ulang. Setelah perintah dari nakhoda, tanggapan terhadap alarm harus cepat dan terstruktur. Setiap awak harus hafal dengan master list yang menetapkan di mana stasiun berkumpul dan apa tugas masing-masing. Ketika alarm berbunyi, jangan panik. Segera menuju stasiun yang ditentukan dengan membawa APD yang diperlukan, seperti life jacket atau immersion suit. Setelah sampai, lapor kepada pemimpin stasiun. Untuk awak baru, familiarisasi tentang simbol dan alarm harus dilakukan pada hari pertama bergabung. Latihan berkala setiap bulan memastikan bahwa semua orang dapat merespons dengan cepat dan tepat. Pengetahuan ini bukan sekadar hafalan, tetapi kemampuan untuk bertindak ketika detik-detik sangat berharga. Slide 15. Penutup. Budaya keselamatan sebagai penutup dari seluruh materi yang telah kita bahas. Mari kita renungkan tentang apa yang disebut sebagai budaya keselamatan. Karena pada akhirnya, semua prosedur, peralatan, dan pengetahuan yang kita miliki akan sia-sia jika tidak dijiwai oleh budaya yang benar. Apa itu budaya keselamatan? Budaya keselamatan adalah nilai, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh seluruh awak kapal, di mana keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan. Ini bukan sekadar kumpulan prosedur yang ditulis dalam buku, tetapi sebuah cara hidup di atas kapal. Ini adalah keyakinan bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah, dan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga rekan kerjanya. Ciri-ciri budaya keselamatan yang kuat sangat jelas. Pertama, kepemimpinan yang peduli. Nakhoda dan para perwira menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan melalui tindakan mereka, bukan hanya melalui kata-kata. Kedua, keterbukaan. Dalam budaya yang kuat, awak kapal berani melaporkan kejadian hampir celaka atau near miss tanpa rasa takut akan disalahkan. Mereka memahami bahwa melaporkan adalah langkah pertama untuk mencegah kejadian yang lebih besar. Ketiga, pembelajaran dari insiden. Setiap kecelakaan atau near miss dianalisis secara mendalam, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memahami akar penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Keempat, disiplin prosedur. Dalam budaya yang kuat, tidak ada seorang pun yang mengambil jalan pintas yang membahayakan, karena mereka memahami bahwa prosedur ditulis berdasarkan pengalaman dan untuk melindungi mereka. Salah satu pilar terpenting dalam budaya keselamatan adalah Stop Work Authority. Ini adalah hak dan kewajiban setiap awak kapal untuk menghentikan pekerjaan jika melihat kondisi yang tidak aman. Jika Anda melihat rekan Anda bekerja di ketinggian tanpa harness, atau ada tumpahan minyak yang belum dibersihkan sebelum pengelasan dimulai, Anda harus berani berkata, "Stop, ini tidak aman." Ini bukan tindakan tidak sopan. Bukan merusak wewenang atasan. Ini adalah wujud tanggung jawab tertinggi seorang pelaut terhadap keselamatan sesama. Peran Anda sebagai peserta diklat adalah sebagai ujung tombak keselamatan di kapal. Ingatlah 3 hal ini. Pertama,
Keselamatan dimulai dari diri sendiri. Gunakan APD, ikuti prosedur, dan jaga kesehatan Anda. Kedua, pedulilah pada rekan. Tegur dengan baik jika melihat ada yang berbahaya, bantu jika mereka membutuhkan. Ketiga, belajarlah terus. Ikuti latihan dengan sungguh-sungguh. Baca prosedur, dan jangan ragu untuk bertanya jika tidak yakin. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa keselamatan bukanlah suatu kebetulan. Keselamatan adalah hasil dari perencanaan yang matang, pelatihan yang konsisten, dan disiplin yang diterapkan setiap hari. Setiap kali Anda mematuhi prosedur, Anda sedang melindungi nyawa Anda sendiri dan nyawa orang lain. Setiap kali Anda pulang dengan selamat dari tugas, Anda telah berhasil menjalankan tugas mulia sebagai seorang pelaut. Mari kita jadikan keselamatan sebagai bagian tak terpisahkan dari diri kita. Terima kasih.